Semoga Anda terkasih mendapat istirahat kekal dan berbahagia bersama para kudus. Saudara-saudari, hidup sebagai orang beriman tentu akan menyenangkan apabila kita tahu untuk selalu bersyukur. Maka bacaan-bacaan suci pada hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja di dalam seluruh hidup kita. Maka kita harus selalu bersemangat untuk mewartakannya dan membuktikannya di dalam seluruh tugas harian dan juga panggilan kita. Dan supaya semuanya ini menjadi benar dan baik untuk hidup dan iman kita, marilah kita menghadap kepadanya dengan hati yang bersih. Dengan pertama-tama mari kita semua memohon ampun untuk segala dosa-dosa kita, supaya kita layak mengambil bagian dalam misteri suci ini. Saya mengaku Saya
dengan kebanggaan Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dia Bapa Persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Sekalian peristiwa, turunlah Naam panglima Raja Aram ke sungai Yordan, lalu membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai itu, sesuai dengan perkataan Elisa, abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tajam. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang aku layani, aku tidak akan menerima apa-apa." Walaupun Naam mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima sesuatu. Akhirnya berkatalah, "Jikalau demikian, berikanlah kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak dapat diangkut oleh sepasang bagal, sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang diberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah sabda ini. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusul perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan, mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada-Nya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan bertindak. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Berbahagialah orang yang telah mendengarkan
Tidak ada hal dan kata yang bisa kita lukiskan secara baik bahwa kita hidup di dalam dunia yang mana orang sering mengedepankan dan berpikir atau merasa seolah-olah bahwa apa yang dia peroleh itu adalah buah atau hasil dari kerja kerasnya. Akibatnya rasa syukur itu menjadi suatu hal yang pada hemat kata itu adalah langka. Kenapa demikian? Ya, karena memang itu sulit untuk menemukan dalam realitas kita yang pasti. Saudara dan saudari terkasih, hari ini adalah hari yang baik, di mana kita mendengar bacaan suci yang penuh dengan rahmat itu menguatkan kita. Diceritakan dalam bacaan pertama itu ada seorang panglima besar, namanya Naaman. Sebagai seorang panglima yang memimpin pasukan tentara yang hebat, dia merasa bahwa dia sungguh luar biasa. Namun pada akhirnya seluruh yang ada pada dirinya itu diruntuhkan oleh penyakit yang sangat sederhana, yaitu penyakit kusta. Ya, terlihat bahwa penyakit itu memang sederhana, tapi kemudian itu meruntuhkan semua kesombongan diri. Maka kemudian dia bergerak dan beralih pergi ke Yerusalem untuk mencari pengobatan yang spektakuler, luar biasa. Sampai di Yerusalem tidak ada hal yang spektakuler. Suntik Panadol, paracetamol, anti nyeri, tidak ada. Allah suruh dia apa? Mandi. Tujukan. Mandi selesai yang ketujuh, bersih. Lalu dia bangun dan dia melihat dari seluruh kesombongan yang dia miliki sebelumnya, akhirnya itu Naaman tunduk di bawah kekuatan dan kerahiman Allah yang besar. Dan dia menemukan bahwa luar biasa, Allah di Israel itu Allah yang hebat, Allah yang sungguh datang untuk melihat dan menyembuhkan. Sehingga dari situ dia berbalik menjadi seorang yang rendah hati, orang yang menyadari bahwa sungguh dalam hidupnya yang dia peroleh ternyata tangan Tuhan itu selalu menyertai. Hal yang sama itu juga dialami oleh Paulus. Dia katakan di dalam penjara bahwa saya bersuka cita, saya merasa bersyukur dengan pengalaman ini, karena terbukti bahwa di dalam seluruh keterbatasannya Tuhan datang untuk membantu dia. Saudara, ini pengalaman yang tidak lain keluar dari sekali lagi rasa syukur yang mendalam. Dan kita menemukan bahwa orang yang mampu bersyukur itu berarti dia mampu untuk melihat keselamatan yang dari Tuhan, sehingga dia selalu tabah, tidak mengeluh, meskipun harus menanggung salib, meskipun harus sengsara. Dan memang dua dari orang yang tahu bersyukur itu adalah dia akan menemukan ketekunan untuk terus berusaha, ketekunan untuk terus bekerja, ketekunan untuk selalu siap untuk bertahan meskipun dihimpit dari berbagai macam kesulitan. Maka saya selalu bilang kepada kita sekalian, kita sudah lahir anak toh, dan kita sadar bahwa anak itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Dia bukan tujuan dari perkawinan, tapi dia itu adalah mahkota dari perkawinan yang kita jalan. Dan ingat, mahkota itu adalah pemberian, itu adalah anugerah, gelar yang diberikan.
Orang mendapat penghargaan dan segala macamnya. Kalau dia kasih pakai mahkota, ya itu diberi. Ya, sama juga dengan seorang anak yang Tuhan hadiahkan, Tuhan percayakan di dalam keluarga kita masing-masing. Didik. Jangan lupa didik. Bukan manja. Beda. Kalau kita hanya sekedar untuk memanjakan dia, maka bisa jadi seumur hidup kita, anak kita itu hanya akan menjadi bos dan dia merasa bahwa dia adalah Tuhan. Segala yang dia butuh selalu dipenuhi. Syukur kalau engkau ada terus. Kalau nanti engkau tidak ada, dia meminta di siapa? Di siapa-siapa kalau dia tidak minta, bisa jadi moral, kelakuan, dan seluruh corak hidupnya itu akan menjadi menyimpang. Dia akan melenceng. Oleh sebab itu, didiklah dia. Kuatkan hidup dan karakternya untuk menjadi orang yang tahu bersyukur. Supaya dia tahu untuk selalu bertahan di dalam kesulitan yang ia alami dalam hidup. Maka saudara dan saudari terkasih, Injil itu lebih luar biasa lagi. 10 orang menerima anugerah penyembuhan, tapi hanya ada 1 yang kembali dan mengenal siapa yang menyembuhkan mereka. Itulah realitas. Realitas kalau kita sebagai orang-orang saat ini, yang mana 9 itu menunjukkan ya angka mayoritas, katakanlah begitu. Dari kita kebanyakan, sulit sekali untuk kita melihat bersyukur dan melihat siapa yang membuat kita sukses. Maka hati-hati untuk seperti itu. Ingat, dalam iman yang benar kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa dibayar, tidak pernah bisa. Tetapi yang bisa kita lakukan untuk seluruh kehidupan di hadapan Tuhan itu hanyalah bersyukur. Dia tidak meminta apa-apa. Maka saudara dan saudariku terkasih, kenyataan dari cerita tentang 10 orang kusta ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam hidup kita terkadang orang hanya mementingkan kesembuhan fisik daripada penyembuhan rohani. Maka justru di dalam kenyataan itulah kadang orang menjadi tersesat. Tersesat di dalam seluruh kehidupan dan dirinya yang hanya mengunggulkan kegagahan fisik. Ingat. Banyak sekali terjadi, katakanlah penyelewengan di dalam hidup kita, karena orang hanya memperhatikan keindahan fisik, orang mengabaikan ketulusan hati. Maka orang buat pergi dan semaunya. Kenapa dia tidak pernah, ataukah kenapa dia tidak bisa mempindahkan ketulusan hati? Ya, karena dia lupa untuk bersyukur. Maka saudara dan saudari terkasih, berhati-hatilah selalu supaya kita tidak menjadi terjebak di dalam seluruh hidup kita, agar seruan yang diberikan oleh Yesus kepada orang Samaria yang asing itu menjadi bagian juga dari milik kita. Makanya Yesus katakan kepada orang itu, pergilah, imanmu itu sudah menyelamatkan engkau. Maka yang dia terima bukan hanya sekedar penyembuhan fisik, tetapi juga adalah penyembuhan batin. Baik toh, kalau hari Minggu kita datang ke gereja, kita sembahyang, kita lihat hati kita lihat hidup kita mempersembahkan apa yang menjadi bagian dari kelemahan-kelemahan kita.
agar kita tahu, melihat bahwa semua yang terjadi itu dalam penyelenggaraan Tuhan. Maka saudara dan saudari terkasih, selamat menggapai keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri. Kita akui iman kepercayaan. Aku percaya marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang telah mengasihi kita jauh sebelum kita mengasihi Dia dan telah membebaskan kita dalam diri Yesus Kristus. Umat menjawab, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi gereja umat Allah, semoga Bapa Surgawi memberkati gereja karena segala sesuatu yang telah diberikan kepada kita, kehidupan ilahi, kasih ilahi, bimbingan dan kekuatan. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, semoga Allah memenuhi hati kita dengan rasa syukur atas para pendahulu kita, atas khazanah kebudayaan yang telah mereka wariskan kepada kita, dan atas iman yang telah kita terima melalui mereka, sehingga kita pun terdorong untuk menyumbangkan usaha kita dan diri kita sendiri demi hari depan yang cerah bagi angkatan yang akan datang. Marilah kita mohon, bagi mereka yang miskin dan terluka dalam martabat mereka sebagai manusia, semoga Bapa Surgawi memberkati mereka semua dan mendorong kita untuk memberikan cinta kasih, kemerdekaan, dan perdamaian kepada mereka yang miskin dan terlupakan. Marilah kita mohon, peliharalah kami dalam kasih-Mu ya Tuhan. Bagi umat paroki kita, semoga Bapa memberkati dan mengajarkan kepada kita apa arti kemurahan hati dan memampukan kita untuk mewariskannya kepada anak cucu. Marilah kita mohon, bagi kepentingan diri kita masing-masing, marilah kita hening sejenak.
Berdoa saudara-saudara terkasih supaya persembahan dan persembahan berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, kami menghadap dengan membawa persembahan roti anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai saran untuk menghadirkan karya keselamatan dalam diri, keselamatan bagi kami dalam diri Yesus Kristus, sebab Dia adalah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersama. Kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar layak dan menyenangkan bahwa kami selalu dan di mana bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Karena belas kasih-Nya kepada manusia yang sesat, Dia berkenan lahir dari perawan. Dengan menderita di salib, Dia telah membebaskan kami dari kematian kekal. Dan dengan bangkit dari antara orang mati, Dia telah menganugerahkan hidup abadi kepada kami. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surga, kami melakukan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian sesudah berjalan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan Bapa dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau Allah pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Hilarion, serta semua rohani. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus untuk anak Maria Piana, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kelahiran, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef Mempelai, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita akan menyanyikan lagu Bapa Kami dalam bahasa Latin atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi. Maka beranilah kita berdoa. Amen.
selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu. Mari kita saling membagikan damai satu dengan yang lain.
bisa dipermandikan. Informasi untuk pembinaan bagi orang tua wali baptis akan menyusul. Berikut besok tanggal 13 Oktober pastor paroki akan pergi ke Bofuel. Jadi akan melihat kembali tata letak gereja itu untuk diusahakan moga-moga bisa menjadi lebih baik. Satu hari saja langsung pulang. Terus saya juga berterima kasih kepada semua peserta PES Parani yang sudah giat dan semangat berlatih, mulai dari maskul sampai dengan lomba yang terakhir nanti itu nyanyi-nyanyi. Saya lihat gereja ini riuh rendah, gagap gempita, mulai dari halaman sampai di lantai 2 di surga. Jadi terima kasih untuk seluruh semangat dan kesempatan untuk memberikan waktu dalam seluruh latihan-latihan ini. Dan buahnya sedikit sudah kita cicipi pagi ini. Anak-anak sudah bisa nyanyi lagu Paternoster dalam bahasa Latin, meskipun romonya juga rata-rata. Anak-anak sudah lincah, sudah baik. Itu modal besar. Sehingga kalau masuk suster, masuk romo, sulit lagi. Uji doa bahasa Latin. Oh, Paternoster sudah ada di kamar. Itu gampang. Ataukah nanti mau jadi duta besar Israel? Saya tahu 50 tahun ke depan kita sudah buka kerjasama, bisa jadi duta besar Indonesia Israel. Bahwa dia tahu kata Israel. Terus untuk yang senada dengan itu, sekali lagi paroki tidak menyediakan kostum untuk berlomba dan bernyanyi. Silakan lembut sendiri-sendiri di dalam kelompok. Misalnya di atas merah, di bawah putih. Jadilah kita bendera merah. Contohnya begitu ya. Jadi saya serahkan kembali dalam kelompok-kelompok bersama pelatih untuk menentukan kostum masing-masing. Silakan dipersiapkan ya dalam 1-2 hari ini waktu masih ada. Jika mau, maka paroki hanya menyediakan sal kecil-kecil untuk gantung di leher. Jadi dia satu kali ini saja, jangan ini berkali-kali gantung diri. Itu yang khusus minimalis, gitu ya. Jadi paroki hanya menyediakan itu karena jujur buat kita hanya 100 juta. Jadi tidak ada untuk kostum. Ya, karena kalau 5 kategori, 6 kategori itu semuanya kalau kostum dengan masing-masing kita pukul rata saja 20 orang. 20 kali 6 sudah 120 orang. Jadi kalau satu baju misalnya 100.000, kami banyak. Itu kalau 100.000, saya yakin baju dan lain-lain itu tidak sedikit. Ya. Jadi sehingga ya bukan saya pilih, bukan pikir, tetapi itu kan kondisi kita yang di rumah besar kita ini. Sehingga saya kembalikan semuanya itu untuk saudara-saudari semua ambil kembali. Untuk peresmian gereja Epharat masih dengan posisi tetap di keuangan. Dari 150 juta dapat masih 1 juta. Sisa masih 149. Tetapi dari bantuan-bantuan yang telah masuk
Di antaranya beras 200 kg itu sudah selesai. Mudah-mudahan cukup untuk di atas. Sementara untuk BBM bagi jenis perahu dan seterusnya 400 liter sudah tersedia. Mungkin kita harus cari tambah lagi 400 liter untuk BBM, karena yang persis 400 liter. Dua brand itu hanya untuk rombongan Bapak Uskup dengan saudara-saudari yang pengurus untuk pergi sama-sama ke atas. Yang memasang anggota KOR dan seterusnya itu belum. Jadi itu yang harus kita cari. Dan ini kondisi terakhir. Dalam 1-2 hari ke depan pasti panitia akan berjalan untuk bergerak meminta donasi kepada kita sekalian. Jadi tolonglah ya, kalau kita orang pergi dengan surat sepotong begitu, isi-isilah di dalam. Meskipun sekali lagi seperti saya sudah katakan tadi, Tuhan tidak bisa dibayar, ya, tapi kita hanya bisa mensyukuri. Maka wujud syukur kita yang paling besar sekali lagi untuk meresmikan gereja ini. Kita tidak hanya meresmikan, kita tidak menetapkan dasar, kita tidak membangun, kita hanya tinggal meresmikan. Meskipun dalam situasi yang sulit, bahwa itu hanya sekedar